A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Fattah, yang membukakan pintu barokah, membuat kita bersemangat dalam beribadah, sehingga hidup kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat berangkaikan kata mutiara salam, marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekurang-kurang lafaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang sama-sama kita hormati ibu bapak, alim ulama cerdik pandai, yang besar tak tersebut gelar, yang kecil tak tersebut nama. Semoga pada malam hari ini kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya ana di depan hadirin sekalian, ingin memberikan tausiah yang berjudul bersegeralah dalam beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin bir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah engkau dalam ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Sadaqallahul azim. Ada beberapa jawaban atas pertanyaan, mengapa kita harus bersegera dalam beribadah? Yang pertama, waktu yang kita miliki, waktu yang kita punyai hanyalah sekarang. Waktu yang berlalu tidak dapat diulang. Waktu yang ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kita sakit, bisa jadi kita diambil nyawanya, bisa jadi pula kita hidup. Hanya Allah yang tahu. Detik demi detik, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang berlalu tidak dapat diulangi kembali. Maka kesempatan ini, waktu ini hanyalah kita yang miliki untuk beramal. Yang kedua, di suatu saat nanti kita percaya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini, selama di dunia ini. Pertanggungjawaban itu dapat membawa kita kepada surga ataupun neraka. Maka dari itu, isilah waktu-waktu yang kita punyai, waktu-waktu yang kita miliki dengan beramal, dengan berzikir contohnya. Yang ketiga, Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang bersegera dalam beramal. Misalkan, ada seorang ibu menyuruh anaknya, "Nak, tolong membelikan ibu garam di kedai." Anak tersebut langsung melakukannya. Langsung ia pergi ke kedai membeli garam. Dan ia kembali. "Ini garamnya ibu." Maka orang tua tersebut sangat senang dengan anaknya. Kalaupun ada kembalian dari membeli garam tersebut, maka orang tua tersebut akan membelikannya kepada anaknya. Begitu juga dengan Allah. Apabila azan berkumandang, kita langsung datang ke masjid, maka Allah akan senang. Yang ketiga. Yang keempat. Setiap orang memiliki kesempatannya masing-masing. Misalkan, seorang guru memiliki ilmu, ia mengajarkannya kepada muridnya. Itu termasuk amal. Contohnya guru tahsin mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, mengajarkan muridnya membaca Al-Quran. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada guru tersebut. Belum lagi anak tersebut mengajarkannya kepada adiknya. Belum lagi anak tersebut mengajarkan kepada kawannya. Betapa besarnya pahala dalam mengajar ini. Seorang bapak yang kaya, ia dapat kesempatan untuk menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Misalkan ia membeli Al-Quran, ia letak di masjid. Misalnya ada orang yang membutuhkan, ia infakkan sebagian hartanya. Yang kelima, setiap ibadah, setiap amalan memiliki waktu tersendiri. Contohnya, salat 5 waktu. Salat subuh dikerjakan di subuh hari. Salat zuhur dikerjakan di siang hari. Salat asar dikerjakan di saat siang menjelang sore. Salat maghrib dilaksanakan ketika waktu maghrib. Salat isya dikerjakan di saat malam. Nah, dan begitu seterusnya. Misalkannya lagi, salat Jumat dikerjakan setiap hari Jumat di waktu zuhur atau di waktu siang. Nah, salat zuhur hari ini belum tentu sama dengan salat zuhur yang kedepannya. Salat Jumat hari ini belum tentu sama dengan salat Jumat minggu depan. Salat Idul Adha yang tahun ini belum tentu sama dengan salat Idul Adha tahun depan. Kita tidak tahu apakah kita hidup atau Allah mencabut nyawa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan, waktu maupun uang untuk mensedekahkan. Allah memberikan kekuatan untuk kita agar dapat beramal. Sekian yang dapat ana sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.